rugi. Nanti pas harganya murah kita masih pakai harga yang sekarang. Jadi kontraknya misalnya cuma seminggu aja, diperkirakan nanti minggu depan sudah mulai puncak-puncaknya panen bawang merah. Nah di situ kita akan kontrak jangka panjang dan seterusnya. Ya, kemudian harganya itu kita harus sudah tahu. Ya kisarannya tuh berapa. Jadi jangan blank kalau misalnya bagian purchasing ya, jangan apa namanya mengikuti penjualnya, apalagi kalau ini belinya langsung ya di pasar misalnya, kan ada negosiasi di situ, ada apa tawar menawar, kemudian kita jadi harus tahu harganya tuh, kita harus punya untuk tahu harganya di sini itu kita bisa bandingkan beberapa supplier gitu ya. Kemudian peraturan, nah peraturan tuh misalnya nih gula yang kristal putih yang warnanya putih bersih itu dia tuh hanya boleh untuk industri ya, nggak boleh dijual retail ke konsumen seperti itu. Nah, misalnya seperti itu ya, kita harus tahu aturannya. Kemudian grading, nah kita harus tahu nih karena kan mutu tuh biasanya ada beberapa bahan itu yang dimasukkan ke kelompok-kelompok atau grading ya. Grading. Nah, kita harus tahu mana yang masuk grade-nya bagus tergantung. Kalau memang kita misalnya bahannya harus yang premium, berarti kita harus yang grade A semua misalnya. Nah, kita harus tahu bedanya. Grade A, grade B itu seperti apa, kita harus bisa membedakan ya. Misalnya ayam itu yang masuk grade-nya tinggi tuh satu ekor tuh harusnya dia beratnya berapa bobotnya. Oh yang 2 kilo, apa yang 1,7 gitu ya. Karena kan ayam sendiri tuh dia bisa dijual dari mulai yang beratnya satu ekor ayam tuh 1,1 ya. Ada yang sampai 2 kilo. Nah, ini yang masuk grade-grade-nya seperti apa? Udang, ikan, dan semuanya. Jadi ada grade-nya ya semuanya. Jadi harus tahu. Jadi jangan sampai tertipu dibilang ini grade A, tapi produk yang dikirim sebenarnya grade di bawahnya. Seperti itu ya. Jadi harus tahu ini. Kemudian kondisi supply and demand. Ya tadi yang saya sampaikan ya. Um, ini misalnya ya, kalau kita sudah tahu ya, kalau sudah mau musim Lebaran kayak gitu, Natal, pokoknya dari besar ya, libur panjang ini harga-harga biasanya naik semua, ya kan? Sudah harga naik, barangnya belum tentu ada. Kalau begitu berarti harus uh, bisa kalau bahan-bahannya awet dan uh, kondisi apa tempat untuk menyimpan itu mungkin, nah berarti bisa beli lebih banyak karena kita tahu nanti permintaan akan sangat tinggi, sedangkan penawarannya pada saat itu sangat sedikit, gitu. Nah, kemudian kita harus tahu juga bagian pembelian tuh harus tahu um, pada saat di display misalnya ya produk-produknya tadi itu disimpannya seperti apa. Kadang-kadang ya kalau kita ke pasar melihat ada produk yang dia tuh harusnya disimpan dingin atau disimpan beku, dia hanya disimpan di suhu ruang, di display seperti itu. Kan nanti kalau udah nggak laku dimasukin lagi. Besoknya seperti itu lagi. Misalnya seperti itu ya. Nah, kita kan jadi apa namanya? Jadi tidak bisa mengevaluasi kualitasnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau melihat misalnya itu produk-produk yang frozen terus ada bunga kristal esnya, itu berarti pernah mencair kemudian dibekukan lagi. Misalnya begitu ya. Contohnya, nah ini juga kita harus tahu yang seperti itu. Ya, kemudian juga bahan ini memang nanti harus setelah dibeli harus segera dimasukkan ke ruang pendingin misalnya seperti itu. Kita juga harus tahu ya bagaimana penyimpanan dari produk-produk. Pasar itu ada beberapa jenis, ada yang pasar primer atau biasa kita sebut pasar induk, pasar sekunder, pasar lokal ya. Kemudian kalau pasar primer tuh ya intinya di situ biasanya dia yang mengatur harga itu dari sini pasar induk. Kemudian di selanjutnya ada pasar sekunder, di sini sebetulnya hanya masalah distribusi saja. Jadi ngambilnya bisa dari pasar primer. Lalu ada pasar lokal, intinya kalau pasar lokal itu ya penjual dan pembeli biasanya dari daerah yang sama. Ya dari situ. Ya, ini diambil dari pasar sekunder dan di sini dijual retail. Jadi kalau kalau tergantung kita. Kalau sebetulnya kalau kita industri gitu ya, jasa boga yang ngambilnya kalau bisa dari pasar primer ya. Sehingga harganya kan masih belum melewati pasar sekunder dan lokal ya. Masih tangan pertama lah.
mungkin tangan kedua lah karena dari produsennya ke pasar primer itu tadi. Jadi bisa lebih murah, apalagi belinya banyak. Nah, tapi kadang kendalanya pasar primer tuh kan bisa jadi dia tempatnya jauh dari lokasi tempat usaha ya. Jadi kadang orang yang ngambilnya dari pasar sekunder atau pasar lokal. Kemudian pasar berdasarkan jenisnya, itu ada pasar buah, pasar daging, pasar ikan. Kemudian cakupannya tuh ada yang itu tadi, kalau primer itu biasanya dia distributor ya. Kemudian turun ke bawah ada agen dan ada yang sifatnya retail. Ya, jadi kalau lokal itu sudah banyak yang mulai menjual langsung ke konsumen ya, atau retail. Nah, tentang pengetahuan yang harus dipunyai oleh bagian pembelian, orang yang bagian pembelian tuh key person-nya itu bisa memang orang yang sudah berpengalaman ya, atau dia ownernya kadang-kadang dia ngambil di sini karena ini garda terdepan, istilahnya kualitas dari produk juga berawal dari bahan mentah yang baik ya. Nah, ini bagian pembelian ini akan menentukan kualitas yang jumlahnya berapa yang dibutuhkan, kuantitasnya berapa, kualitasnya seperti apa. Nah, kemudian selain tadi dia tahu kebutuhan, dia juga tahu bagaimana berhubungan dengan agen atau supplier ya. Karena di sini ada yang di sini ada bagian negosiasi ya. Jadi memang ini juga tadi kan untuk evaluasi kinerja tadi kan mendapatkan barang dengan kualitas yang baik dengan harga yang serendah-rendahnya. Nah, ini di sini yang bagian purchasing ya. Jadi dia juga punya 4 yang harus dipunyai ya di bagian pembelian. 4 skill, dia harus tahu kode etik jual beli itu seperti apa ya. Misalnya kita sudah pesan, kemudian kita membatalkan dalam waktu misalnya sangat mepet sehingga tidak memungkinkan suppliernya menjual ke pembeli yang lain, itu kan nggak etisnya, merugikan seperti itu. Kemudian dia harus tahu kondisi internal jasa boga. Jadi harus tahu setelah tadi pembelian ya, pembelian itu kualitasnya yang dibutuhkan oleh bagian produksi itu yang seperti apa sih? Speknya dia itu harus tahu. Dan kalau misalnya bagian produksi bilang ini nanti yang grade A, nah grade A itu yang seperti apa ya? Seperti itu. Kemudian dia juga harus paham bahan yang diperlukan itu tadi apa saja ya kalau melihat dari produksi. Jadi ada yang namanya kadang-kadang par stok. Par stok itu jumlah minimum yang harus ada. Jadi kita nggak bisa ya kalau kita barangnya habis baru beli lagi, itu tidak efisien untuk yang industri besar karena pesanannya banyak. Ya kalau nanti dapat. Kalaupun dapat bisa jadi karena kita asal ngambil, asal beli, asal yang ada, speknya jadi nggak sama. Jadi ada yang par stok. Par stok itu adalah stok minimum yang harus punya standby terus. Jadi setiap saat ada pesanan itu bisa melayani dengan par stok ya tanpa harus melakukan pembelian terlebih dahulu karena pembelian itu juga memakan waktu kan. Nah seperti itu ya. Kemudian tadi dia punya kemampuan negosiasi untuk memperoleh harga yang layak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Untuk pengetahuan tata cara pembelian ada informal, ada yang formal. Nah, untuk informal ya ini informal itu yang biasa tadi yang saya sebutkan, mungkin dia butuhnya untuk saat itu saja untuk bahan-bahan segar biasanya yang nggak bisa di stok. Sistemnya tuh terbuka, jadi dia bisa supplier mana saja dan seterusnya. Jadi dia bisa cepat dan sederhana, dibutuhkan waktunya mendesak misalnya ya, misalnya gini, sebetulnya nggak ada di menu kita, tapi ada request dari customer minta menu itu, jadi kita belum pernah punya stoknya, belum tahu suppliernya siapa.
dan seterusnya. Nah, kita beli aja gitu ya bahannya. Ini bisa sistemnya terbuka, kita beli ke pasar atau kita tanyakan ke supplier. Nah, biasanya bisa langsung negosiasi secara oral ya, bisa melalui telepon atau ketemu langsung. Kemudian paling kalau kita masih punya waktu, sebetulnya kita bisa membandingkan ya beberapa penjual gitu. Nah, metodenya tuh ada quotation and order sheet, blank check, cost plus method. Nanti ada di belakang penjelasannya masing-masing. Kemudian cara formal ini memang harus dituliskan ya. Lalu kita seperti melelang gitu. Jadi saya butuh sekian. Nah, siapa yang bisa menawarkan barang-barangnya. Jadi sistemnya kompetisi gitu. Kalau yang sistem terbuka tadi bisa saja penunjukan. Kalau saya butuhnya segini, oh saya sudah kenal supplier, langsung saya beli ke dia misalnya gitu ya. Negosiasinya sehingga secara tertulis karena saya akan mengeluarkan seperti lelang gitu. Kemudian para supplier itu dia juga akan menuliskan saya mampu menyanggupi barang sekian mutu seperti ini, harga sekian, jumlah sekian, harganya berapa dan seterusnya ya. Dia akan menuliskan itu. Kemudian ada juga yang langsung atau ada yang melalui surat kabar, tapi ini agak jarang ya surat kabar, apalagi sekarang kan bisa saja dengan pakai sosial media. Nah, ada 3 metode di sini, competitive bid method, negotiation method, future and contract method. Ya. Nah, sekarang satu-satu. Ini yang tadi informal. Kalau yang informal, di situ ada quotation and order sheet method. Di sini menggunakan tabel isinya tuh komoditas, mutu, dan jumlah ya. Jadi di situ membuat tabel komoditasnya apa, grade-nya yang apa, mutunya seperti apa, jumlah yang dibutuhkan berapa. Kemudian beberapa penjual dihubungi, lalu tadi harga-harganya akan dibandingkan gitu. Kemudian nanti setelah dibandingkan berbagai supplier, kita ambil keputusan mana kita ambil supplier yang mana. Ini yang quotation and order sheet method. Ada yang blank check method. Artinya gini, kalau di blank check method, ini biasanya karena sangat mendesak ya, kebutuhannya langsung mendesak. Jadi saya nggak tahu nih harganya itu akan berapa. Kalau di quotation and order sheet kan sebelum saya beli barangnya ada itu saya udah tahu harganya, ya kan. Tapi untuk sesuatu yang mendesak, kadang barangnya itu juga susah dicari dan seterusnya. Dapat barangnya itu kan udah istilahnya dapat barangnya aja udah bersyukur kan. Seperti itu. Karena kan harus ada dalam jumlah banyak sekarang juga dan seterusnya. Biasanya pada metode ini akhirnya saya nggak tetapkan harganya berapa. Jadi barangnya ada baru nanti harganya itu berapa. Ya, tapi kadang-kadang juga ada penjual yang sudah menginformasikan dari awal. Tapi kalau di blank, makanya namanya blank check itu karena belum tahu harganya, ya. Terus bayarnya COD gitu ya, setelah barang datang. Kemudian cost plus method. Nah, ini untuk mengantisipasi harga yang tidak stabil di pasar. Nah, ini bisa saya bayarnya itu sudah saya tetapkan harganya sekian. Kemudian nanti ada biaya resiko. Kalau naik itu saya misalnya maksimal 20%, misalnya seperti itu ya, ditetapkan berapa persen gitu. Ya. Biasanya 20% ya. Nah, ini misalnya gini nih. Ini saya mau lebaran, saya pasti nanti dapat pesanan banyak sekali ayam goreng ya kan. Wah, ini daging ayam itu pasti naik nanti kalau mendekati lebaran, tapi kan saya nggak tahu naiknya akan berapa persen. Nah, sementara kalau saya istilahnya saya beli sekarang semua ini lagi awal puasa ya misalnya. Saya beli aja semuanya sampai kebutuhan setelah lebaran, ada risiko. Satu, apakah saya punya penyimpanan yang muat, terus juga bisa muat, terus produknya bisa tetap dingin dan seterusnya. Dan bagaimana kalau ternyata malah pesanannya tidak sejumlah itu, jadi ada risiko kerugian. Nah, saya bisa ambil jalan tengahnya. Nggak blank juga, kalau blank kan saya nggak netapin harga sama sekali, sehingga kalau blank ini kan sangat mengikuti pasar gitu ya. Jadi bisa pakai ini cost plus method. Jadi saya sudah
perkirakan ada kenaikan 20%, jadi di kontrak itu sudah tertulis gitu ya, 20% naiknya. Jadi ini mengalihkan resiko ke supplier ya. Supplier mungkin sekarang, oh 20% kan banyak ya. Ternyata nanti harganya pasar jauh lebih tinggi, nah itu resiko sudah ada di tangan supplier kita. Ini contoh quotation and order sheet ya. Jadi produknya itu apa, jumlah yang diperlukan berapa, yang ada berapa. Jadi kita mau melihat kebutuhannya itu, jadi yang dipesan itu berapa, gitu ya. Kemudian kita bandingkan harga, ada 4 vendor, misalnya vendor 1 berapa, 2, 3, 4 berapa, ya. Seperti ini, yang quotation and order sheet. Nah, contoh yang selanjutnya adalah yang tadi, yang kompetitif ya, yang secara formal tadi, yang dia kayak membuat lelang untuk siapa nanti yang bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, penjual diundang untuk mengisi penawaran, ya kan, untuk di competitive bid method ini. Kemudian bisa pakai cost plus, terutama untuk bahan-bahan yang dia cost plus ini adalah untuk yang tadi harganya kira-kira akan fluktuatif, minyak goreng, supplier apa daging misalnya seperti itu ya. Kemudian penawaran dilakukan secara terbuka dalam tenggat waktu yang sudah ditetapkan ya. Jadi open lelang seperti itu ya. Jadi memang terbuka, siapa saja boleh ikut ya. Nanti penjual yang bisa memenuhi permintaan dari kita itu yang akan menang dari tender ini. Nah, biasanya di sini ada aturan-aturannya. Aturan yang umum itu adalah misalnya kalau saya beli, saya dapat diskon berapa gitu ya. Cara pengirimannya bagaimana? Setiap hari, setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, pembayarannya bagaimana? Apakah setiap barang datang, mau cash atau transfer ya. Kemudian pembayarannya itu DP dulu, setelah pernah diantar baru dilunasi, atau kontan sudah kontan di awal ya, tapi ini agak jarang karena kontan di awal itu apa namanya riskan ya, nanti kalau kalau apa namanya suppliernya itu dapat yang nggak baik kan bisa ini ya, nggak, uangnya sudah masuk semua gitu. Jadi yang sering dipakai itu biasanya di DP dulu, terus nanti barang datang pelunasan seperti itu. Termasuk tenggat waktu pembayaran setelah barang datang tuh berapa lama, itu juga bisa disepakati di sini. Ini contohnya. Contohnya tadi yang competitive bid ya. Bagaimana sih membuat yang competitive bid? Kalau tadi yang apa namanya, yang tadi yang dia informal quotation sheet seperti itu kan tinggal menuliskan ya, barang yang dibutuhkan apa, berapa gitu. Nah, kalau penawaran dia itu akan menuliskan seperti ini, misalnya restorannya ya. Kemudian pasokannya apa saja yang dibutuhkan, kualitasnya ini misalnya mutunya harus mutu berapa, kuantitasnya berapa ya kan, lalu harganya ini yang akan diisi nanti oleh para supplier dan jumlahnya akan dituliskan di sini. Gitu. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode negosiasi, atau ada di sini ada tawar menawar. Nah, awalnya mungkin bisa ya dengan lisan, tapi kemudian harus ditulis dalam apa namanya, supaya nanti lebih jelas ya di finance membayarnya berapa itu, meskipun negosiasinya tawar menawarnya secara tertulis, secara lisan, tapi ini harus ada tertulis. Nah, kemudian kompetisinya lebih fleksibel gitu. Oke. Sebentar. Mohon maaf, saya izin sebentar ya, 2 menit. Ini ada yang mendesak sebentar.
Ya, untuk negotiasi method ini di sini dia karena tadi ada apa namanya, ada proses tawar-menawar sehingga di situ pasti akan ada kesepakatan yang baru, dan ini bisa dituliskan begitu ya supaya nanti lebih jelas. Jadi semuanya kalau memang apa namanya, pengadaan barang itu tidak hanya lisan ya, tapi harus dituliskan, ini berhubungan dengan finance. Kemudian ada yang sifatnya itu future and contract method. Jadi dia tidak beli langsung, tapi dia memang kontrak, ya. Ini biasanya dilakukan untuk yang skalanya sudah besar, ya. Jadi dia juga punya posisi tawar. Nah dia kan pasti ingin menjamin pasokannya itu cukup. Kemudian fluktuasi fluktuasi apa namanya barangnya ada atau enggak. Kemudian kualitasnya sama atau enggak gitu ya. Nah ini semua sudah dialihkan dengan adanya sistem kontrak ini. Bisa digunakan untuk barang-barang yang produknya itu apa namanya tidak tahan lama. Itu juga bisa pakai sistem future and contract ini. Karena apa? Justru ini yang paling beresiko. Ada yang musiman, ya kan? Kalau yang nggak beresiko tuh, kalau beras yang tahan lama ya beras, gula, minyak, itu sebetulnya nggak perlu kontrak karena kita bisa kalau kita selama kita punya modal, punya tempat penyimpanan, apalagi dia kadaluarsanya lama, itu kita bisa punya stok sendiri gitu ya. Tapi untuk yang tidak tahan lama ini, supaya kita selalu ada terus bahannya, nah kita bisa mengalihkan dengan sistem kontrak ini ya, gitu. Jadi biasanya sistem ini digunakan untuk pengadaan daging, ikan, dan buah segar dan sayuran. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya par stok tadi sudah sampaikan. Stok minimum yang harus ada. Jadi kalau sudah melewati par stoknya, kita akan bilang ke apa namanya ke suppliernya ini sudah harus mulai ditambah. Gitu. Nah, kemudian pengetahuan tentang pasar lain yang kita perlu tahu selain tadi metode-metodenya adalah kita bagaimana sih kita memilih supplier ya. Yang pertama tentu saja harga ya kan. Tadi kita harus dapat harga yang uh, paling murah kan gitu. Jadi harga kita tahu, kemudian tepat nggak pengirimannya. Kalau harganya murah, tapi dia pengirimannya suka telat, ya mending jangan karena ini nanti akan mempengaruhi proses bisnis kita gitu ya. Kemudian mutunya bagaimana? Ya jadi sering dicek gitu ya. Apakah dia suka mencampur atau dia jujur atau enggak misalnya kadang ada yang nggak sesuai spek tuh ditaruh di tengah. Nah, kalau misalnya dia nggak jujur ya, kayak gitu kan, bisa seperti itu. Kita harus sering apa namanya cek mutunya. Lalu bisa juga dari melihat pengalaman dan juga informasi dari industri jasa boga lainnya itu bisa ya untuk memilih. Nah, vendor atau penjual ini atau supplier ini ada berbagai tingkatan juga. Wholesale ini dia biasanya adalah yang stok produknya itu dia biasanya servisnya baik, kualitasnya baik. Kalau direct seller, dia nanti jadi dia ngambil dari pabrik, ya, kemudian dia melakukan packaging sendiri gitu. Kalau local seller, ini bisa misalnya petani yang tadi ya kerjasama dengan petani yang mensuplai sayuran atau buah kan bisanya dari lokal gitu ya, dari dekat dengan tempat industri jasa boganya. Karena kalau jauh kan nanti juga sayuran dan buah ini kan juga barang yang mudah busuk juga. Jangan sampai kita ngambilnya untuk yang seperti ini tuh jauh gitu tempatnya. Kemudian cooperative seller, nah ini memasuk komoditas dari petani yang bergabung untuk memasarkan produknya. Cooperative seller itu sekarang sudah mulai banyak ya, jadi dia sudah ada sekarang media-media sosial yang dia itu sudah gabungan antar berbagai petani gitu ya, yang dia juga apa namanya gabungan beberapa petani, jadi produknya juga lebih lengkap kalau kita mau mencari gitu ya. Sehingga di sini untuk menghindari apa istilahnya ada kan ada tuh misalnya
pengepul. Nah, pengepul itu kan biasanya kadang-kadang yang memainkan harga di situ. Nah, supaya menghindari itu, para petani bergabung saja sehingga lebih besar jangkauan pasarnya karena produknya juga bisa lebih lengkap. Nah, kita bisa kerjasama dengan cooperative seller seperti ini. Atau retail food store. Kalau ini adalah sebenarnya dia bagusnya adalah karena kalau kita kayak membeli grosir gitu ya, jadi menjual dengan harga yang rendah karena kita membelinya dari harga yang besar, dari, jumlahnya besar dari produsen seperti itu. Tadi baru satu ya tentang pengetahuan pasar tuh harus tahu metode-metodenya, memilih suppliernya bagaimana gitu kan. Dari situ ya kita tahu. Kemudian yang kedua adalah nih penentuan kebutuhan pembelian. Nah, yang kita harus tahu adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhannya apa saja itu adalah jenis dan sifat bahan. Jadi kalau untuk bahan-bahan yang dia mudah rusak dan umur simpannya pendek, nah maka untuk kebutuhannya tadi kita membelinya nggak bisa dalam jumlah yang sangat banyak kecuali kita punya uh, kapasitas penyimpanan yang besar. Dan itu pun ada resikonya nanti jadinya kurang segar ya seperti itu. Kemudian tipe operasi dari tempat kita, apakah ini adalah sifatnya makanan kemas beku atau restoran atau catering atau tipe servisnya seperti apa, apakah nanti dia yang a la carte atau yang all you can eat seperti itu ya, buffet misalnya seperti itu. Ini akan mempengaruhi seberapa banyak yang kita akan gunakan. Kemudian komoditas tertentu untuk suatu keperluan tertentu. Misalnya kita bekerja sama dengan rumah sakit yang punya diet khusus misalnya. Oh, gulanya harus ini tertentu ya, misalnya seperti itu. Ini akan mempengaruhi uh, bahan yang kita akan beli. Kemudian kemampuan penyimpanan ya, sudah saya sampaikan tadi ini sangat berpengaruh karena uh, kalaupun kita bisa membeli tapi tidak bisa menyimpan kan nanti bahannya jadi rusak gitu. Kemudian sumber dana atau istilahnya modal. Apakah kita cuma punya modal yang cukup kuat untuk bisa punya par stok tadi ya. Par stoknya selalu ready berapa, kemudian membelinya tuh bisa untuk 1 bulan sekali atau hanya kuat untuk modal kita tuh untuk memutarkan selama 1 minggu. Kemarin ya bukan kemarin di beberapa waktu yang lalu kita sudah mendatangkan ya praktisi industri dari catering yang cukup besar ya, ternyata dia harus stok misalnya 600 juta sebulan. Dan itu untuk par stok apa namanya untuk ada untuk karyawan, kemudian untuk apa namanya pembelian bahan yang memang harus ready setiap saat itu harus berapa, nah itu par stoknya tadi berapa, seperti itu ya. Kemudian ketersediaan ini juga sangat mempengaruhi ya. Jadi musiman atau enggak bahannya itu. Kemudian harganya fluktuatif atau tidak. Pasokannya ini kira-kira ada banyak supplier atau hanya sedikit suppliernya. Gitu ya. Ini akan semua ini akan mempengaruhi. Oke. Jadi ini contohnya kalau bahan yang mudah rusak ya kan harganya kan fluktuatif ya biasanya. Nah, maka cara pembeliannya adalah yang informal aja. Dalam waktu yang pendek. Jadi misalnya tadi itu informal ada macam-macam ya, tadi ada yang cash blank blank check seperti itu, kemudian ada yang tadi informal itu dia bisa pakai yang quotation tadi, list ya, butuhnya apa saja dan seterusnya, tapi dan dilakukan negosiasi atau langsung barangnya ada itu juga bisa ya. Kalau bahan yang cenderung awet, ini bisa dengan tadi kayak buka tender gitu ya. Buka tender itu bisa ya. Melelang, saya butuh sekian kapan dan seterusnya ya. Kemudian untuk kebutuhan harian, nah ini ya kita pokoknya kalau stok minimal harus ada ya, cuman itu aja yang kita stok terus ya. Karena ini mudah rusak. Nah,
untuk kuantitas dan kualitas ini memang harus bekerja sama dengan produksi ya atau chefnya ya seperti itu. Kemudian pembelian ini ya itu tadi harus pengetahuan dari bagian produksi karena nanti mereka yang akan mengolah. Jadi merupakan keputusan bersama gitu. Kemudian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat pembelian itu berat dan ukuran produk. Gitu. Jadi misalnya harganya lebih murah kita cek dulu beratnya sama atau enggak gitu. Ukurannya kecil atau besar kan kadang ada beberapa produk yang ukurannya lebih besar lebih baik gitu. Jadi kalaupun harganya lebih murah ternyata lebih kecil lah kita kan sudah punya standar. Ya misalnya tetap harus besar dengan harga yang lebih mahal sedikit tidak apa-apa misalnya. Kemudian nanti variabilitas hasil olahan itu kira-kira banyak nggak? Misalnya gini, sama-sama wortel ya mau beli wortel, nanti wortel ini akan digunakan misalnya di catering untuk sup ya, untuk salad, kemudian untuk yang apa gitu kan itu juga mempengaruhi ya. Kemudian kita juga harus tahu tentang grade, tadi sudah sampaikan, grade-grade dari berbagai macam komoditi itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa kita harus tahu. Kemudian kenampakan, komposisi kita juga perlu tahu, siapa tahu ada alergennya. Karena apa? Kita harus menginformasikan, misalnya ini ada kan, saya nggak tahu kalau di luar itu dia sudah kalau makanan misalnya mengandung telur, terus ada glutennya itu pasti sudah ditulis di situ, yang kira-kira alergen. Minat ya, itu sudah ada di setiap hidangan. Kita mungkin belum terlalu banyak tahu di situ, tapi setidaknya kita harus tahu ya komposisinya itu seperti apa gitu. Terutama apalagi kalau untuk yang diet-diet khusus ya. Nah, ini kan sangat penting sekali pengetahuan tentang komposisi. Lalu varietas ya, varietasnya kan misalnya untuk bikin masakan tertentu nih harus yang cocok misalnya pisang, pisang Ambon, pisang Raja kan banyak sekali ya varietasnya. Dan faktor mutu yang lain supaya apa? Supaya nanti produknya itu bisa konsisten kualitasnya. Nah, kemudian spesifikasi bahan ditetapkan oleh manajer dengan ditulis dan didefinisikan secara detail ya. Jadi gini, tadi kalau sudah ada kebutuhan bahannya itu apa, berapa jumlahnya, kan selanjutnya adalah penentuan spesifikasi. Nah, penentuan spesifikasi yang dibutuhkan itu bekerja sama dengan tadi bagian produksi atau chef. Nah, nanti spesifikasinya itu harus dituliskan secara detail. Misalnya pisang harus misalnya pisang raja, kematangannya sekian, ukurannya sekian, misalnya seperti itu ya. Nah, ini harus dituliskan bersama dan diketahui bersama oleh bagian apa? Bagian pembelian, karena dia kan yang mau beli. Ya, jelas dia harus menginformasikan ini ke penjual. Kemudian bagian penerimaan, nanti akan cek benar nggak yang datang sesuai yang dipesan. Lalu manajer, karena dia yang berhubungan nanti dengan semua pihak internal itu kan dia yang manajer yang akan mengatur bagian produksi, bagian penerimaan, dan seterusnya. Lalu bagian penyimpanan, tadi diterima kan, bagian penerimaan, kemudian kan ada yang menyimpan di gudang. Ya. Penyimpanannya harus seperti ini misalnya ya, supaya nanti spesifikasinya masih tetap bagus misalnya. Nah, ya beberapa yang sering ada spesifikasinya kalau pesan tuh misalnya pisang ya, pisangnya harus dari daerah tertentu atau karena memang pisang ini satu komoditas yang dia itu uh, sangat berbeda untuk setiap daerah tuh punya varietas yang berbeda-beda seperti itu ya, dan varietas yang beda itu sangat berpengaruh ke sensorisnya, bisa dari ukurannya, warnanya, teksturnya terutama ya, dan juga rasanya. Nah, kemudian misalnya ayam potong ini harus dengan umur berapa atau berat berapa, ukurannya sekian misalnya, atau cabai ya, cabai ini kan juga kepedasannya juga beda-beda ya, misalnya seperti itu penentuan speknya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum? Belum ada pertanyaan?
Halo, ini masih dengan saya? Dari saya Masih, Bu. Oke, oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, em, di sini tuh ada nanti bagian pembelian, dia juga harus untuk memperoleh spek yang diinginkan, dia melakukan tes. Kalau itu yang mentah, dia akan melihat dari jumlahnya, tentu saja yang paling mudah kan dihitung, beratnya ditimbang, lalu mutunya. Nah, nanti mutu ada lebih spesifik nanti dibahas. Kemudian untuk makanan yang dia kalengan, ini dia juga cek bisa di-compare dengan berbagai macam produk ya. Lalu hasilnya itu seperti apa? Apakah speknya tetap tercapai dengan merek yang beda-beda, gitu ya. Kemudian ada juga di bagian budgeting test. Di sini biasanya yang dicek pertama kali ukuran. Ini dari potongannya. Kadang kan ada yang orang menjual 1 kilo jadi 10 potong atau 8 potong dan seterusnya itu terlihat ya di situ. Ini penting karena ini akan menentukan biaya per porsi ya. Dan ini sangat signifikan. Ya saya sendiri punya rumah makan itu udah ada apa namanya spesifikasinya 1 kilo harus 8 potong misalnya. 8 potong kalau misalnya saya jadi 10 gitu ya, itu ternyata nanti biayanya tuh selisihnya sudah cukup tinggi, sudah 30-an% sendiri. Itu hanya karena potongannya yang beda gitu ya. Jadi kalau standar 8 ya 8 terus, tidak pernah jadi 10 gitu. Karena meskipun dengan nanti ada penghematan di situ, tapi nanti nggak sesuai dengan spek ya. Gitu. Kan setiap industri jasa boga kan dia pasti punya ya, sudah punya standarnya masing-masing. Ya. Kemudian cooking test ini lebih ke arah nanti kalau pakai gasnya berapa, minyak berapa, bumbu berapa, dan seterusnya, yang kecil-kecil ya, ini untuk menentukan biaya per porsi. Ya, jadi bagian pembelian itu secara nggak langsung sebetulnya dia sangat terkait erat dengan produksi dan juga penentuan harga. Ya, ada yang orang itu pakai harganya tuh intinya dia 3 kali dari bahan mentah. Nah, bahan mentah kan yang menentukan tadi pembelian ya. Fluktuasinya berdasarkan yang pembelian ini berarti. Merancang prosedur pembelian, ini tadi sudah ya, seperti yang di kontrak itu bisa dituliskan. Nanti pembayarannya akan seperti apa, akan dikirim atau diambil, rinciannya akan seperti apa, cek mutunya sudah dijelaskan. Nanti akan saya cek seperti ini. Jadi mereka sudah expect untuk menyiapkan yang terbaik produknya itu. Ya mereka tahu produknya akan dicek dan kalau nggak sesuai spek sudah di awal saya sebutkan akan di reject kalau nggak sesuai spek. Jadi sudah di depan. Pokoknya grading mutu saya seperti ini, kalau tidak terpenuhi maka akan saya reject produknya, kan gitu. Ya. Kemudian semua pesanan itu harus dicatat ya, tadi kebutuhannya itu harus dicatat. Nanti untuk apa ya istilahnya backup. Nah, ini bisa selain bagian pembelian yang punya catatannya itu bisa di bagian penerimaan, keuangan dan penjual. Nah, kemudian order pembelian ini bisa reguler ya, maksudnya bisa setiap saat dilakukan atau misalnya open delivery seperti itu. Ini contoh purchase ordernya seperti ini. Ya, purchase order di sini dia nanti tertulis ya seperti di gambar sini namanya kan sudah purchase order. Jadi hanya yang masuk di dalam list ini yang akan dibayar oleh finance. Gitu. Dan ini diberikan ke finance juga, diberikan kepada gudang untuk cek betul enggak, seperti itu. Kemudian di bagian penerimaan itu ada yang dilakukan satu, dia ngecek ya daftar pembeliannya ini sesuai enggak dengan yang dikirim, sama enggak yang dikirim dengan yang memang dipesan.
Kemudian dari segi jumlah ya dan jenisnya. Kemudian dari sesuai mutu spesifikasinya. Nah, spesifikasinya itu apakah spesifikasinya tadi itu tercapai, gitu ya, sudah kita tetapkan ukuran sekian, warna sekian, kematangan sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian harus ada bukti kalau saya sudah terima, karena ini nanti akan digunakan juga oleh supplier, oleh si pengirim dari supplier. Misalnya driver ya yang akan mengantarkan. Nah, drivernya untuk bukti ke suppliernya kan harus ada ya, bahwa ini memang betul sudah diterima, jumlahnya berapa dan seterusnya. Kemudian ada membuat laporan bagian penerimaan itu bahwa sudah diterima sekian-sekian dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu nanti dikirim sesuai dengan harus disimpannya seperti misalnya ini gini, bahan pengemas dia masuk ke gudang. Kalau misalnya bahan mentah, oh ini masuk langsung ke produksi, misalnya seperti itu. Dan dia harus menandatangani form penerimaan dari daftar penerima dan penjual. Jadi tadi apa namanya, dua-duanya sudah dapat bukti bahwa memang barang ini sudah diterima, baik itu dari penerimaan ataupun dari sisi penjual. Ada 3 metode penerimaan. Ini tadi yang saya sampaikan, ada yang invoice receiving. Ini bahwa untuk cek itu dia sudah bandingkan dengan ordernya tadi. Ya, jadi dicocokkan. Sesuai enggak dicentang-dicentang gitu ya, kayak checklist. Ya. Nah, ada yang blind check receiving. Artinya gini, si bagian gudang nih sama sekali nggak tahu menau yang dibeli itu apa. Jadi dia hanya mencatat apa yang datang. Nah, ini lebih detail memang. Jadi yang datang ini apa tuh ada recordnya semuanya. Ya, tapi ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan setelah itu masih baru dicocokkan lagi dengan penerimaan mana yang kelebihan, mana yang kekurangan dan seterusnya. Ya. Nah, ini partial blind. Ini kombinasi karena masing-masing tadi punya kelebihan dan kekurangan sehingga kalau partial blind yang diberikan hanya daftar bahan yang dipesan, tapi nggak menyebutkan jumlahnya berapa. Ya, misalnya apa ayam, telur dan seterusnya. Nanti bagian penerimaan yang akan nimbang. Oh, telurnya 60. Kita cek kemarin. Benar, ordernya juga memang 60 kilo misalnya gitu ya. Cara ini lebih teliti. Tapi lebih lama daripada yang invoice tadi. Cuma dia yang tengah-tengah gitu ya. Dengan seperti ini kan dia nggak perlu mengira-ira bahan yang datang itu apa. Karena bahannya sudah ada semua, cuma kualitas sama kuantitasnya yang nggak disebutkan. Lalu dokumentasi itu ada 3 ya. Bisa dengan laporan penerimaan harian, ini dibuat oleh bagian penerimaan, isinya tanggal, nomor pemesanan, nama pemasoknya siapa, barang yang diterima apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, dan seterusnya. Nah, ini juga diberikan ke bagian keuangan, karena kan mau dibayar, gitu ya. Kemudian ada juga yang tambahan sifatnya, daftar penerimaan tambahan. Ya, ini adalah dibuat oleh bagian penerimaan juga. Nah, kalau ada yang tidak sesuai dengan daftar, ya digunakan bila item yang datang tidak sesuai dengan daftar pengantar. Jadi gini, biasanya supplier itu juga dia untuk memastikan bahwa misalnya tidak ada kebocoran selama di jalan ya, misalnya kurang jujur dan apa yang mengantarkan, maka si bagian supplier itu biasanya dia juga membuat surat jalan. Jadi misalnya dengan ini saya kirimkan barangnya ini jumlahnya sekian-sekian. Kalau nggak sesuai, nanti berarti either itu yang ada di kesalahan di bagian penerimaan, ya, atau yang salah di bagian tadi yang di apa namanya, yang antar dari supplier, itu misalnya, kan bisa dirunut dari situ. Kemudian bisa juga request for credit memorandum. Ini untuk yang kalau ini kan barang yang datang tidak sesuai. Kalau ini kuantitas dan kualitasnya yang nggak sesuai, ya itu bisa pakai itu. Request for credit memorandum. Ini contohnya ya, laporan penerimaan bahan. Contoh dokumennya seperti ini.
penerimaan nomor berapa, dari siapa suppliernya, jumlah unitnya itu misalnya adalah ekor, apa buah atau seterusnya, jumlahnya ada berapa, ya 10 kilo atau seperti apa. Lalu di sini ada keterangan kualitasnya seperti apa, harga berapa jumlah, dan ini bisa di checklist ya, langsung ke pengolahan atau langsung ke ruang penyimpanan, seperti itu. Sama, ini tadi daftar penerimaan tambahan, lalu request for credit memorandum, contohnya seperti ini. Ya, kalau ada kuantitasnya belum sesuai. Nah, yang terakhir tadi kan yang keenam adalah mengevaluasi kinerja. Intinya bisa dihitung ya, kalau kita punya beberapa orang di bagian pembelian, dihitung saja F-nya. F itu value, seberapa baik kinerjanya. Berarti F-nya semakin baik. Nah, Q itu adalah mutu produk, kita harus setinggi-tingginya, dan dibandingkan dengan harga yang semurah-murahnya. Nah, ini menjadi value-nya. Jadi semakin bagus kualitasnya dengan harga semurah mungkin, maka kinerjanya di bagian pembelian semakin baik. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya ada yang lebih detail tentang receiving dan inspecting ya. Jadi ini, apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, tadi yang di bagian penerimaan itu, ya kan? Bagian penerimaan itu kan akan melakukan pengecekan yang pertama kali. Nah, ini bisa dilihat dengan pengecekan visual untuk melihat kira-kira sudah ada kontaminasi belum. Kan bisa ya kalau jamur tuh kira-kira kalau jamur gampang terlihat, ya. Atau kita bisa lihat masih segar nggak produknya, gitu ya. Kemudian bisa cek lagi suhu yang paling mudah karena nggak mungkin kalau ini tuh plating terus dicek jumlah mikrobianya berapa kan hasilnya baru keluar 3 hari, masa nanti 3 hari selama menunggu itu produknya mau diapakan? Kan nggak mungkin, kan harus sudah keputusan itu harus segera diterima atau ditolak. Sehingga salah satu pendekatan yang sering dilakukan untuk melihat sign of contamination ini adalah dengan melakukan pengecekan suhu. Kalau suhunya itu masih baik, masih kurang dari 5, berarti selama proses itu dia tidak pernah berada di suhu ruang. Tapi kalau dia suhunya sudah sampai di atas 5, itu berarti dia mungkin pernah di suhu ruang kemudian didinginkan lagi. Itu yang biasa dipakai seperti itu. Kalau sudah dilakukan pengecekan itu harus segera disimpan, terutama produk-produk yang berisiko. Daging, susu, telur itu bisa langsung disimpan seperti itu. Nah, bagian penerimaan makanya dia juga harus sering di training ya. Jadi dia harus tahu kualitas produk seperti apa, cara handling produknya juga seperti apa gitu. Ya, kemudian apa saja produk-produk yang di reject? Yang pertama, kalau terlihat memang sudah ada jamurnya gitu ya, atau warnanya berubah. Kemudian kalau produk itu sebetulnya bubuk, tapi dia kemudian ngempel seperti moist ya lembab, nah itu juga bisa di reject. Kemudian kalau daging ikan dan seterusnya, ini kalau sudah mulai ada lendir gitu ya di situ, itu juga bisa dilakukan di reject saja. Atau misalnya dagingnya tuh lunak, sudah tidak ada apa ya, sudah kalau dipegang itu sudah nggak ada lagi apa sih? Maksudnya kalau teksturnya kenyal itu kan balik lagi gitu ya. Kalau itu udah nggak balik lagi dipencet ya sudah soft ya. Nah itu juga berarti sudah cukup lama di luar. Gitu. Kemudian dari baunya juga sudah bisa terlihat ya. Seperti apa kualitasnya. Nah, ini bisa dilakukan pengecekan tadi kan untuk melihat kesegaran tuh selain penampakan visual itu kita bisa bantu juga dengan suhu. Nah, suhu itu yang diukur yang paling tengah karena yang paling tengah itu yang apa namanya di bagian paling tebal harusnya. Karena kan bagian paling tebal artinya dia butuh waktu yang lebih lama untuk mendinginkan. Kalau suhunya dia sudah di bawah 5 berarti dia otomatis yang di bagian lainnya juga sudah sama gitu ya.
Kalau misalnya produknya itu produk vakum, maka ini bisa ditaruh di antara dua produk, di antara dua pengemas. Gitu. Kalau itu produknya juga ada pengemasnya, ya kita bisa insertkan termometernya di dalam. Nah, bagaimana caranya tadi bagian penerimaan itu untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang? Yang pertama memang kontainer yang digunakan itu memang harus selalu sama. Misalnya untuk sayuran, ya sayuran terus, jangan diganti-ganti sayuran untuk daging, kadang-kadang untuk lain harus sama terus. Kemudian menggunakan pengemasnya ini ya, wadahnya itu yang bisa di cover tertutup rapat. Kemudian jangan pernah menggunakan wadah yang digunakan untuk makanan ini untuk menyimpan bahan-bahan kimia, karena khawatirnya nanti mengkontaminasi. Ya. Sama seperti halnya juga, jangan makanan ditaruh di kontainer bahan kimia. Nah, sebenarnya salah satu cara meminimalisir resiko ini tadi, kita bisa memilih supplier yang dia baik, yang misalnya dia sudah punya menerapkan CPPOB atau dia sudah punya izin edar dan seterusnya. Itu akan lebih baik, kita sudah mentransfer resiko itu ke sana, ke suppliernya. Biasanya untuk memilih supplier yang baik, tadi sudah ada ya, penjualnya itu sudah ada punya pengalaman, mutu, kualitas, harga, biasanya seperti itu ya. Nah, selain itu juga memang reputasi ya. Reputasi, kemudian mungkin bisa juga kita kadang-kadang meninjau gitu ya, bagaimana mereka melakukan proses produksinya, apakah sudah baik atau belum. Kemudian prosedur untuk mengawasi bagian penerimaan ini memang kita harus melakukan training ya, reguler ya, untuk bagian penerimaan. Kemudian untuk bagian yang pengapalan gitu ya, kita juga bisa merencanakan jauh-jauh hari. Kemudian kita juga bisa membuat backup menu kalau memang bahan mentahnya itu nggak ada. Yang paling penting juga kita sesibuk apapun, sebanyak apapun penerimaan hari itu, tapi masing-masing penerimaan harus cek dulu. Kalau sudah clear, baru menerima produk yang lain. Ya, kemudian juga harus informasinya ya, informasi dari bahan itu kita juga harus tahu ya, komposisi dan seterusnya. Ya. Jadi melihat, mengawasi begitu barang datang pun langsung diawasi. Jadi misalnya itu rusak, bukan rusak karena di tempat kita kelamaan nungguinnya, enggak. Tapi memang dari sana sudah dikirim, sudah kondisinya tidak baik ya, sehingga kita bisa melakukan tindakan koreksi. Gitu. Dan untuk produk-produk yang dia harus disimpan dingin, maka inspeksinya ini dilakukan secepatnya. Gitu. Dan kemudian harus membersihkan ya area yang digunakan untuk melakukan pengecekan ya, supaya di situ juga dia tidak mengundang pes. Yang paling mudah kalau makanan dicek kan ya, kenampakan, tekstur, dan warna. Kalau nanti kita mau reject, itu memang kita harus memisahkan yang mau di reject dengan yang diterima. Kemudian kita harus memberikan alasan kenapa produknya di reject. Ya, jangan hanya asal reject, kan nanti menyalahi kontrak, kita harusnya membayar berapa dan seterusnya. Nah, ini harus diterangkan waktu melakukan reject itu apa saja, temuan-temuannya itu apa gitu. Kemudian kita juga memang sudah ada bagian-bagian ya tertentu yang dia memang bertugas untuk membuang ini tadi, dan dia harus konfirmasi dulu sebelum melakukan rejection ya, atau pembuangan produk.
Dan ini harus dimasukkan ya sebagai catatan, sehingga catatan kita supplier itu dia banyak banget produknya yang di reject dan seterusnya. Nah ini lebih teknisnya lagi untuk ke masing-masing bahan. Misalnya ini adalah ikan, nah ini cara ngeceknya gini ya, di bagian yang paling tebal gitu ya dimasukkan. Kalau itu nanti dia sudah di packing, nah ini di insert di antara dua packing. Kemudian ini untuk membedakan ya yang diterima dan yang di reject. Kalau ikan, sekarang kita lihat aja matanya ini kan masih kelihatan hitam gitu ya. Kalau matanya yang satunya ini kan udah putih ya, dia nggak segar, warnanya juga sudah lebih pucat gitu. Kemudian teksturnya tuh lebih lembek biasanya kalau dia sudah lebih lama. Kemudian juga baunya ini juga ya, baunya juga terlihat berbeda. Baunya itu akan berbeda begitu yang segar dengan yang sudah disimpan beberapa waktu. Nah, untuk telur ini juga sama, nanti bisa dilakukan pengecekan suhu. Kalau suhunya 7 ya atau kurang, itu boleh, bisa diterima. Kemudian kita juga bisa melihat dari ada yang pecah atau enggak, baunya seperti apa. Kemudian untuk buah-buahan, yang jelas kita lihat ya, kelihatan kan dia memar apa enggak. Kalau memar biasanya nanti soalnya cepat sekali tumbuh jamur. Seperti itu ya, warnanya segar atau tidak. Kalau kita menerima makanan yang dia sudah ready to eat ya, maka yang kita perlu cek adalah pengemasnya, apakah dia kondisinya masih baik. Nah, kalau frozen kita bisa lihat dari satu suhunya, kita cek suhunya apakah dia berada di bawah 6 ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat dari pengemasnya ini kan dua membedakan ya. Kalau dia sudah ada butiran-butiran kristal es, berarti dia sudah pernah ditowing di suhu kamar, kemudian dibuka lagi, seperti itu. Ini tadi sudah saya sampaikan untuk produk yang kaleng itu kita harus cek hasilnya seperti apa, kayak atau enggak, terbentuk gelembung atau enggak. Kemudian kalau ini misalnya tepung ya, kita bisa lihat tepungnya itu tadi misalnya bolong-bolong atau enggak gitu ya. Pengemasnya, warnanya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ini adalah produk dairy atau misalnya UHT gitu, kita bisa lihat pengemasnya lagi, apakah dia tertutup rapat atau dia sudah mulai membuka gitu. Nah, sudah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih ada 1 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya ada 2 video, tapi waktunya nggak mungkin untuk menyetel. Nanti saya kirimkan di kolom chat, terus ini ya, apa namanya, kalian membuka sendiri nanti. Ini bagaimana pengadaan purchasing ya di rumah sakit, di catering rumah sakit. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah ini, kemudian ini SOP yang lebih detail ya, jadi sangat detail. Nanti kalian bisa baca, bisa melihat berkali-kali ya, karena ternyata untuk industri yang sudah besar itu kan ada berbagai macam divisi ya, supaya nggak hilang informasinya memang harus tertulis terus ada SOP-nya seperti itu.
Oh ya, ini ada pertanyaan. Untuk melakukan komplain harus saat itu juga ya, misalnya barangnya datang. Kalau misalnya ditemukan di kemudian hari, ada kerusakan, bagaimana memberikan buktinya? Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Nah, kalau memang seperti ini, berarti ya itu tadi, kenapa kok memeriksanya itu memang harus saat datang, itu supaya kalau ada apa-apa memang sudah dari awal yang kita terima seperti ini. Kalau memberikan buktinya, kalau kemudian hari itu agak susah. Makanya memang inspeksi itu hari itu juga, gitu. Kalau nanti membuat buktinya di kemudian hari ini susah ya. Karena apa? Kalau memang datang terus di video aja waktu membuka unboxing ya atau unpacking itu udah dibuka aja di situ ya kan, video itu sudah membuktikan. Nah, tapi kan itu dilakukan di hari itu juga, bukan di kemudian hari. Karena kalau di kemudian hari agak repot membuktikannya. Rusaknya itu karena kita salah nyimpen atau seperti apa, misalnya. Begitu ya, ada lagi pertanyaan yang lain. Linknya sudah saya kirim ya di kolom chat. Ini saya share screen untuk presensi. Saya tunggu 1 menit saja. Sambil menunggu pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Ya, ini udah 48 ya. Harusnya semua udah. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri kuliahnya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.